Dan ada yang luar biasa saya lihat di WA Group kami. Di situ ada salah seorang menteri senior dihantami oleh teman-teman lain yang punawirawan, dan punawirawan yang mengantar beliau itu bukan pendukung 01 dan bukan pendukung 03. Artinya semakin banyak orang yang terpanggil untuk menegakkan kedaulatan rakyat itu. Salah satunya adalah masih menjabat sebagai dubes. Menteri senior ini mengatakan, Anda dubes, Anda tidak pantas mengkritik pemerintah. Ya, dengan tenang mengatakan, dalam menegakkan kebenaran, dalam menyampaikan kebenaran, tidak persoalan kita jabatan apapun yang sedang kita panggung. Oleh sebab itu kita jangan ragu, dan kita minta juga kepada yang namanya Insinyur Joko Widodo, kalau Bapak merasa tidak salah, jangan takut Pak, datang Pak, sampaikan di sana apa yang harus pembelaan Bapak. Tapi kalau Bapak takut, mungkin berarti Bapak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama ingin saya sampaikan, di forum ini sangat banyak hadir punawirawan Polri maupun TNI. Dan saya ingin katakan bahwa sebagian diantaranya bukan pendukung 01 dan bukan pendukung 03. Tapi betul-betul yang terpanggil untuk membenahi bangsa ini, kita tahu. Meskipun di dalamnya ada pendukung 01 dan ada pendukung 03. Karena kita tahu kalau ngomong kedaulatan rakyat bukan masalah paslon, tapi adalah masalah kita semua. Kedaulatan rakyat harus ditegakkan. Apapun alasan. Lawan kecurangan. 02 ada nggak? Ada teman saya yang sedang sakit, baru selesai opname. Saya bilang nggak usah datang dulu Mas, enggak, saya tetap datang. Beliau datang hari ini dengan pakai tongkat, namanya Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Bangun Mas. Beliau mantan dan formal, tetap hadir. Ada yang juga akan memimpin demo hari ini, memimpin gerakan di lapangan, tapi tetap ingin datang ke sini dulu. Siapa lain adalah Mayor Jenderal Soeharto. Mantan dan Jenderal Kopassus. Teman-teman sekalian, hampir kita semua punya WA Group. Di Punawirawan juga ada WA Group. Dan ada yang luar biasa saya lihat di WA Group kami. Di situ ada salah seorang menteri senior ada di situ, dihantami oleh teman-teman lain yang punawirawan, dan punawirawan yang mengantar beliau itu bukan pendukung 01 dan bukan pendukung 03. Artinya semakin banyak orang yang terpanggil untuk menegakkan kedaulatan rakyat itu. Salah satunya adalah masih menjabat sebagai dubes. Menteri senior ini mengatakan, Anda dubes, Anda tidak pantas mengkritik pemerintah. Ya, dengan tenang mengatakan, dalam menegakkan kebenaran, dalam menyampaikan kebenaran, tidak persoalan kita jabatan apapun yang sedang kita panggung. Yang mudah-mudahan aja dia dalam waktu dekatnya tidak dicopot. Tapi kelihatannya dia sudah siap untuk mengambil risiko itu. Kita semua juga sudah siap untuk mengambil risiko itu.
Kedaulatan rakyat adalah mana undang-undang dasar. Untuk itu kita katakan, Presiden, kamu sebelum menjabat kamu disumpah. Dia membaca sumpahnya dengan gagah berani, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tapi yang dilakukan adil enggak? Cawe-cawe itu sangat tidak adil. Dia mengganggu pemilu. Padahal tegas dalam konstitusi dikatakan pemilu dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum yang mandiri. Dengan dia cawe-cawe, maka tidak mandiri lagi. Betul nggak? Kemudian kita tahu MK tugas utamanya mengkaji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Loh, kok MK ikut-ikut membuat undang-undang baru? Ini semua akibat cawe-cawenya Presiden yang bernama Insinyur Joko Widodo. Ada teman saya mengatakan begini, Pak, nanti kalau semua sibuk untuk mendukung hak angket, apa nggak akan menimbulkan gaduh? Saya bilang, di dalam hukum ada adigium, keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Tapi ada gium juga yang bagus mengatakan bahwa hukum selalu memberikan obat. Artinya sebuah keadaan gaduh kalau hukum sudah turun dengan baik pasti akan jadi tingkat terang. Tapi kalau tidak turun hukum pasti kegaduhan itu akan berlanjut. Oleh sebab itu kita jangan ragu dan kita minta juga kepada yang namanya Insinyur Joko Widodo, kalau Bapak merasa tidak salah, jangan takut Pak, datang Pak, sampaikan di sana apa yang harus pembelaan Bapak. Tapi kalau Bapak takut, mungkin berarti Bapak salah. Itu aja yang kita sampaikan kembali, sama-sama kita menegakkan kedaulatan rakyat dan apapun posisi kita sudah siap untuk menegakkan ini dan bersama-sama punya tanggung jawab yang sama untuk masa depan bangsa. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang kedaulatan rakyat yang hadir di ruangan ini, dan saya kira ada ratusan ribu hari ini akan menempati di gedung DPR, MPR dan tempat-tempat lain, juga di kota-kota lain. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memberikan sedikit catatan dan tambahan dari uraian Prof. Dim Samsudin tadi, bahwa deklarasi yang disampaikan dan dibacakan tadi yang merupakan kesepakatan dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat GPKR, baik Presidium dan penggerak dan seluruh GPKR di pusat maupun di daerah-daerah, adalah merupakan puncak dari gerakan-gerakan yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir ini, yang menyaksikan bagaimana pemerintahan ini diurus secara ugal-ugalan. Banyak kita catat pelanggaran pada konstitusi dan undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku, juga melanggar etik seperti yang disampaikan oleh MKMK dan BPKP. Tetapi pemerintahan ini tidak bergeming. Presiden Joko Widodo terus akan melanjutkan pembagian bansos kepada rakyat yang menurut Menteri Keuangan sendiri itu di luar APBN, karena undang-undang APBN tambahan itu belum disetujui. Dengan demikian,
pembagian bansos yang sudah dilakukan menjelang pencoblosan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Presiden dan jajarannya jelas adalah inkonstitusional. Tapi kalau kita mengingat catatan sebelumnya, setidak-tidaknya 2 tahun sebelumnya, Presiden telah mencanangkan, tentu saja disampaikan oleh pihak-pihak lain, yaitu ingin memperpanjang 3 periode. Dan seperti sejarah pada tahun 65 maupun sejarah zaman Orde Baru, perpanjangan 3 tahun sebenarnya diniati untuk berkuasa sepanjang masa. Tetapi kita bersyukur itu bisa diinterupsi oleh pihak-pihak parpol, ketua salah satu parpol yang mengatakan tidak setuju dan kemudian gagal. Tapi setelah itu upaya itu dilakukan untuk memperpanjang atau menunda pemilu, dan itu pun gagal. Upaya untuk menegakkan kekuasaan yang berkelanjutan yang telah melanggar banyak konstitusi dan perundang-undang itu kemudian direalisasikan lewat putranya, anaknya, dengan pertolongan seorang pamannya di MK, yang kemudian oleh MK dinyatakan oleh yang diketahui oleh Prof. Jimli Asyidiki yang disebut sebagai pelanggaran etik berat. Tetapi sayangnya ada seorang ahli mengatakan sebenarnya MK harus bisa membatalkan keputusan MK itu. Tetapi ini kemudian bergulir ke KPU dan KPU meloloskannya. Belakangan BPKP mengatakan pelolosan Gibran Rakabuming Raka itu oleh KPU seluruh anggota KPU dinyatakan sebagai melakukan pelanggaran etik berat juga. Tetapi kita tidak mendengar sedikit pun komentar dari Presiden Jokowi atas peristiwa pelanggaran etik berat ini. Para ahli mengatakan etik di atas undang-undang, adab di atas undang-undang. Jadi Republik ini sedang dibangun dalam konstruksi yang sangat erat karena konstitusi, undang-undang, ya, dan etik sudah dilampaui oleh pemerintah ini. Oleh karena itu dengan tegas mengatakan bahwa deklarasi tadi Presiden Jokowi harus mundur dan harus, kalau tidak mau maka akan dimundurkan oleh saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.